أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril bashar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kelimpahan nikmat karunia Allah, dan sholawat kepada kekasih junjungan besar kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghadda ila masjid a'adda Allahu lahu jannah. Siapa yang berpagi-pagi dingin-dingin berangkat ke masjid, maka Allah akan menyediakan saat dingin-dinginnya ia berangkat ke masjid, saat letihnya ia berangkat ke masjid, baginya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari kategori golongan yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas perjumpaan ini, yang dimana setiap perjumpaan orang beriman yang didasarkan dengan cintanya kepada Allah, perjumpaannya karena Allah, bahkan berpisahnya pun karena Allah nantinya, maka orang yang demikian akan mendapatkan naungan besok saat tidak ada naungan kecuali 7 golongan. Di antaranya adalah yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Maka mari kita niatkan setiap perjumpaan bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masih memasuki tanggal 2, ya, tanggal 2 atau kemudian hari kedua di hari Tasyrik, ya, tepatnya tanggal berapa ini? 12 Tasyrik. Kemarin 10 hari Jumat, Sabtu hari tanggal 11, dan kemudian hari Ahad sekarang tanggal berapa? 12. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, fakabbiru, maka besarkanlah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu sebagaimana yang akan kita diskusikan dan kita kaji bersama pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita mengenal Allah jauh lebih dekat atau membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kemarin menyelenggarakan Yaumun Nahr
atau hari penyembelihan. Ya, ada hari yang disebut dengan hari Arafah. Ini perlu kemudian kita sadari bahwasannya tahapan seseorang itu mengenal, tahapan seseorang itu mendekat dan berjumpa Allah itu setidaknya ada 4. Ya, setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah fabtisama, dan ini pun bisa diterapkan tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada siapapun. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya, maka terapkan 4 hal ini. Yang pertama adalah fabtisama, yaitu senyum. Bagaimana kita bisa senyum kalau kita belum mengenalnya? Maka kemudian Yaumi Arafah itu dikandung maksud kemarin itu bukan hanya sekedar yang haji wukuf di padang Arafah dan yang tidak haji terus kemudian puasa Arafah. Dan itu saja maksudnya. Dikandung maksud Arafah itu adalah panggung kontemplasi. Apa panggung kontemplasi? Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diminta dalam proses perjalanan untuk mentauhidkan Allah itu banyak merenung, berpikir. Maka di Arafah itu terkenal dengan wukuf. Wukuf itu artinya maknanya itu berhenti. Berhenti dari ego dunia, akal dunia, menggunakan akal nalar akhirat. Sehingga pada saat itu kita melepaskan seluruh pakaian-pakaian sosial kita, melepaskan seluruh jabatan kita. Siapapun di padang Arafah semua berdiri dan berdoa di sini. Dan tidak ada ibadah yang bising di sana, tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, tidak ada penyembelihan di wukuf. Yang ada hanyalah berdiam diri memohon kepada Allah, berdoa. Dan itulah yang disebut dengan al-hajju wal arafah. Haji itu arafah, wukuf. Maka dikandung maksud Arafah dalam makna bahasa. Arafah itu mengetahui. Jadi dalam bahasa Arab itu Arafah itu artinya mengetahui. Diminta agar kemudian kita merenung, tahu enggak kita ini diri kita ini siapa? Tahu enggak kita ini Tuhan kita siapa? Jangan-jangan selama ini kita mengakui, oh diriku ini orang mukmin muslim, oh Tuhanku ini Allah, ternyata hanya ucapan lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan banyak orang manusia itu menyembah Allah, sholat, ya kajian, tetapi apa? Menyembah Allahnya hanya pada tepian. Para mufassir menegaskan, apa menyembah Allah itu pada tepian? Apa kemudian yang kemudian tidak sholat? Tidak sholat. Apa yang nggak puasa? Enggak puasa. Apa yang nggak takbir? Takbir. Tetapi apa? Ala harfin itu adalah menyembah kepada Allah hanya formalitas, tidak ada penjiwaan di dalamnya. Sehingga apa? Ya ikut gerudak-geruduk, tetapi tidak dengan penghayatan. Sehingga Arafah di situ dikandung maksud panggung kontemplasi untuk evaluasi diri. Oh iya, saya sudah 60 tahun. Oh iya, saya sudah 70 tahun. Oh iya, saya sudah 80 tahun. Nunggu apa lagi? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama untuk mendekatkan diri, mengenal Allah adalah fabtisama. Kita harus senyum. Lah sebelum kita senyum itu mesti harus kenal, agar kemudian tidak salah maksud. Sehingga kalau orang itu saling senyum satu dengan yang lainnya, akan kemudian memunculkan kegembiraan, kebahagiaan. Begitu pula saat kemudian kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengenalnya dengan cara apa? Mengenalnya adalah dengan cara kita mengenali diri kita. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menegaskan, man arafa nafsah arafa rabbah, wa man arafa rabbah ahabba, wa man arafa dunya zaida fiha. Siapa yang mengenal dirinya dikandung maksud apa? Ada proses perenungan,
Oh iya, saya ini lahir dari ibu bapak. Oh, saya ini lahir dari seorang wanita. Oh iya, saya ini penduduk Indonesia. Oh iya, saya ini adalah orang mukmin. Oh iya, saya ini sudah usia 50 tahun, 70 dan seterusnya. Ada proses bagaimana berpikir atas dirinya, kelemahannya, kelebihannya ia pikirkan. Sehingga siapa yang memikirkan perjalanan kehidupannya, maka dia akan mampu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu contoh ibu bapak, saat kalau hari ini saya bawa tongkatnya Nabi Musa, kira-kira ini contoh, saya bawa tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, yang bisa jadi ular. Kira-kira kalau ada tongkatnya di sini, jenengan foto nopo boten Pak? Kira-kira ini contoh, kalau ada tongkatnya Nabi Musa betulan, jenengan foto nopo boten? Jenengan pengen megang nopo boten? Jenengan takjub nopo boten? Sekarang pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Istimewa mana tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, yang bisa berubah menjadi ular, ya, yang dibawa Nabi Musa kemana-mana itu, ya, dengan seekor kambing yang lahir dari induknya? Oh, dijawab. Istimewa mana tongkatnya Nabi Musa, kenapa kemudian kambing yang lahir dari induknya? Kenapa kambing? Tongkat berarti bukan apa-apa, kambing terus apa-apa gitu kan? Kambing bisa beranak. Tongkat Nabi Musa membelah laut. Kalau berpikirnya orang beriman akan berbicara kambing, bukan karena kambing bisa dimakan, enggak gitu. Tongkatnya Nabi Musa juga bisa menggoyang kekuasaannya Fir'aun kok. Tetapi nalar orang beriman itu akan berpikir gini. Orang yang sakit butuh obat. Orang yang nggak sakit nggak butuh obat. Kalaupun butuh itu namanya vitamin. Lah orang kafir itu, mereka karena nggak yakin dengan keimanan kepada Allah, maka butuh obat. Maka rata-rata mereka orang kafir minta, buktimu apa? Akhirnya diturunkan mukjizat, tongkat jadi ular, dari tongkat jadi ular itu berapa kali perubahan Ibu Bapak? 1. Tongkat jadi ular. Tetapi bagi orang beriman, karena ia gemar merenung, tafakkur, arafah, maka ia berpikir kambing bisa mengeluarkan anak, itu kira-kira berapa kali perubahan? Banyak perubahan, harus ada jantan betinanya ketemu, sperma sama ovum ketemu, jadi segumpal darah, segumpal daging. Itu kan perubahan terus sampai utuh, sampai lahir. Tetapi itu tidak bisa difahami oleh orang yang kemudian hanya menunggu hasil dan hanya kemudian pengen cepat-cepat sampai. Maka orang beriman itu untuk mendekatkan kepada Allah dituntut untuk mikir. Maka tidak ada satupun dalam pembahasan ketauhidan ataupun iman yang kemudian menegasikan akal pikir, itu tidak ada. Karena apa? Manusia diciptakan dengan akal, bukan kemudian lantas mendewakan. Justru dengan akal itu untuk semakin mendekat mengenal Allah. Maka dalam hadis tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, berpikirlah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Maka merenung, akhirnya lihat di dalam Quran, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya. Allah tidak malu ngasih permisalan hanya seekor nyamuk, Pak. Saya ulangi, Allah itu tidak malu hanya ngasih permisalan seekornya nyamuk. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan, Pak Abu dan Ibu Bapak, nyamuk itu usianya, kalau jangan buka Google, usia nyamuk itu maksimal 2 hari.
Paling lama itu ada yang seminggu, tapi maksimal 2 hari mayoritas. Pertanyaannya, dalam waktu 2 hari, setiap malam jenengan bantai, pakai semprot, pakai obat nyamuk, bakar, pakai kemudian yang oles, macam-macam setiap hari dibantai berbareng-barengan, dibantai secara massal. Tapi pernah nopo boten diumumkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hewan yang hampir punah karena setiap hari dibantai, maka tolong nanti malam jangan pakai obat nyamuk. Ada nggak diumumkan gitu? Nggak ada. Artinya dalam waktu 2 hari proses kaderisasinya luar biasa. Pernah nopo mboten? Nyamuk itu disuguhi susu kedelai, terus tiba-tiba ngunjuk susu kedelai. Pernah nopo mboten, Bu? Enggak. Lahir tahu yang diminum darah. Lah kita lahir dengan segala akal, kok kemudian malah ngoplos niku. Niku kita bocor apa bocor banget, Pak? Nyamuk saja itu tidak keliru. Maka Allah ngasih permisalan nyamuk itu gak malu. Kita contohkan lagi, nyamuk itu dalam usia 2 hari ternyata ibu mulutnya ini punya 7 pisau. Yang para dunia medis mengatakan sekarang pisau bedah macam-macam itu ternyata belajar dari nyamuk. Dan nyamuk punya bius sehingga saat jenengan digigit nyamuk itu gak gatel, setelah digigit baru gatel. Gitu apa betul? Saat ditusuk kan gak kerasa. Bayangkan kalau ditusuk awal langsung kerasa, langsung hilang. Luar biasa. Dan nyamuk itu sekali kepak sayapnya, ya, saat terbang itu bisa ratusan bahkan ribuan kali. Apa nggak kebakar? Itu kalau kemudian orang nggak berpikir, maka tidak akan semakin meningkat kualitas keimanannya. Maka untuk mendekat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah apa tadi? Fabtisamah, senyum. Tapi sebelum senyum kita harus kemudian mengenal diri kita, mengenal alam, mengenal lingkungan dan sebagainya, sehingga ada kesadaran yang tertentu. Yang kedua, Ibu, Bapak, setelah fabtisamah, karena sudah senyum melihat keagungan Allah, Masya Allah, nyamuk ini bukti tanda kuasa Allah. Masya Allah, ibu-ibu yang ngomong di belakang itu bukti tanda Allah menggerakkan mulutnya. Ya, senajan ngomongnya ngerupi boten, Bu? Boten nggih? Boten. Itu bukti kekuasaan Allah, Pak, bisa menggerakkan mulut. Coba kalau nggak bisa menggerakkan mulut. Oh, alhamdulillah sampai di masjid ini berarti kakinya bergerak. Ini bukti kekuasaan Allah. Akhirnya berpikir, menemukan jawaban, akhirnya pas senyum. Masya Allah. Artinya melihat segala ciptaan Allah tidak menghardik. Contoh, melihat hujan jenengan ajengin jagung, waduh datang hujan barat. Pernah seperti itu, Ibu? Seharusnya tidak boleh hujan turun. Alhamdulillah, saya setuju dan tidak setuju hujan tetap turun. Kenapa kita nggak setuju? Wong itu kehendak Allah. Berarti kalau kita nggak setuju berarti protes kepada sinten? Kepada Allah. Maka yang pertama harus gemar merenung. Yang kedua naik baru fakalamun. Setelah fabtisamah fakalamun. Orang itu kalau sudah senyum melihat kekuasaan Allah, sudah kemudian lihat kekuasaan Allah, paham, akhirnya apa? Fakalamun. Akhirnya Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu fakalamun. Akhirnya zikir. Sebagaimana di dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duh ya Allah, enggak sia-sia Engkau menciptakan ini. Akhirnya memuji Allah subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka.
Ini proses diskusi perjalanan seseorang, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat Arafah, sehingga Arafah itu dikandung maksud akhirnya kita tahu betul. Lah banyak orang memahami Arafah itu cukup wukuf saja, diam. Bahkan yang nggak punya ilmu saat wukuf terus ada semut dimidasi tes. Padahal midasi semut itu akhirnya bayar dam. Itu kalau hajinya nggak diilmui. Ampas jam pinten nih? 5.40 telas. Saya lanjutkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fakalamun berbicara, diskusi dengan Allah dengan banyak zikirnya. Sebagaimana ayat yang hari ini sering kita baca, inna a'tainakal kautsar, karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu banyak tadi, merenung, akhirnya kemudian senyum tadi, fasoli, akhirnya zikir dia. Dengan apa? Zikirnya dengan sholat. Kok kenapa Ustaz kok dengan sholat? Nabi itu ngendikan di dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat sujud, Pak. Lah sujud saat sholat itu lebih utama. Maka saat sujud diperlama, jenengan tambah doa. Ya, ditambah dengan doa, mohon apa saja silakan. Saat sujud itu. Kalau sholat jamaah ya secukupnya lah. Tapi kalau kemudian saat sendiri diperlama tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Pangapunten Bapak. Kalau ternyata tiba-tiba datang ke sini subuh-subuh tidak kasih kabar, di samping jenengan ternyata Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ternyata ikut jamaah di sini di samping panjenengan. Jenengan kaget apa? Kaget banget. Seneng apa mboten? Seneng. Padahal sesama manusia. Ya apa mboten? Tapi seneng. Bayangkan jenengan itu terdekat dengan Allah. Dekat betul, Pak. Saat sujud kok enggak seneng? Itu aneh. Maka yang bisa merasakan senang dan tidak itu imannya. Maka seringkali tadi kita sampaikan di awal, wa minan nasi may ya'budu ala harfin. Ada orang itu sholat, ada orang itu beribadah, tapi cuma fisiknya. Tidak dengan keyakinan, sehingga belum bisa senang, nangis, sedih, condong. Itu masih berat. Masih fokus pada 2 rakaat kapan kena rampung. Imam baca lama, aduh kok sulit kan gitu. Kita fokusnya masih di situ. Lah kalau masih di situ, ya nanti dulu. Maka oleh karenanya ibu bapak, fakalamun ini adalah tahapan yang kedua. Kita berdiskusi dengan Allah. Caranya dengan memperbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan memperbanyak zikir hati menjadi tenang. Nah ini termasuk menjadi obat Bapak Ibu untuk anak-anak kita sekarang. Karena anak kita generasi muda ini terjangkit penyakit sekarang yang disebut dengan mental illness. Ya, mental illness itu ya generasi yang rapuh itu, sedikit-sedikit mutungan, sedikit-sedikit megah, nggak mau suruh susah, maunya serba instan, maunya serba istimewa lengkap. Bahkan kemudian mempunyai mental yang seringkali disebut dengan self diagnosa. Apa itu? Setiap kesalahan atau setiap apapun pada kondisi diri itu nggak tanya pada ustadznya, kiainya, bapaknya, pada ahli pakar ilmu, enggak. Sibuk dengan setan gepeknya, sibuk dengan gadgetnya, akhirnya disimpulkan sendiri. Akhirnya banyak salah kesimpulan, maka banyak orang yang kemudian bunuh diri. Itu yang terjadi Bapak. Maka yang kedua adalah fakalamun, kita berdiskusi dengan Allah. Nah, salah satu berdiskusinya adalah dengan Quran. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan di kullul asyani tadbulu intaraqtah ilal Quran intaraqtahu tadbulu atta. Setiap sesuatu ketika engkau tinggalkan maka akan layu. Ibu-ibu gada bunga, tanaman, kok nggak disiram, layu mboten Bu? Layu mati.
Punya rumah bagus nggak dirawat, rusak mboten? Rusak. Punya kendaraan bagus nggak dirawat, rusak mboten? Punya suami mboten dirawat, mboten diisi-isi, layu nopo mados malih. Masya Allah. Maka punya suami pun dirawat, ya dirawat. Kalau nggak dirawat masalah ini. Coba kalau nggak percaya nanti pulang, jenengan isi-isi, nanti berdiri nama badan, berdiri semangatnya, semangat berjuang, semangat cari nafkah, nanti semangat muncul. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya. Sesuatu kalau kemudian dipelihara, itu insya Allah akan terawat dengan baik. Kalau ditinggalkan akan layu. Ilal Quran, kecuali Al-Quran. Jenengan tinggalkan Quran, yang layu bukan Quran tapi panjenengan. Kenapa? Karena Quran itu syifa, obat. Karena Quran itu hudan linas, petunjuk bagi manusia. Karena apa? Quran itu wabayyinati minal huda wal furqan. Tanpa Quran kita kebingungan arah. Maka menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau itu menegaskan gini, bahwa orang itu yang baru berproses menjumpai Allah, menuju Allah, dia akan mendapatkan cahaya yang disebut dengan anwarut tawajjuh. Anwarut tawajjuh. Bahasa sederhananya, dia kalau mau hijrah, mau mendekat pada Allah, itu baru dikasih senter. Tahu senter nggih? Lampu mati gelap, tidak ada senter, jenengan bisa jalan lari. Bisa lari badan? Nabrak, khawatir. Tapi kalau punya senter, sakit lari badan? Bisa lari, yakin larinya karena punya cahaya. Bisa diarahkan kanan kiri ke depan. Bahkan kadang-kadang yang belum sadar, kadang-kadang main. Senternya diubat abit kayak duli dan anak-anak sih kan gitu biasanya Pak. Veteran muda juga masih gitu kadang-kadang. Ya. Mainan. Lah ini yang kemudian seringkali disebut apa? Proses hijrah seseorang kadang-kadang seringkali niatnya bagus, tetapi karena masih mainan center, akhirnya gampang menyalahkan orang lain. Ngaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kemudian sibuk, bukan menjadi muhajir. Orang yang berhijrah itu orangnya muhajir, tetapi sibuk menjadi hakim orang lain. Ini namanya anwarut tawajjuh. Tetapi beda dengan orang yang sudah lebih naik tingkat lagi, yang mendapatkan anwarul wajhah. Dia sudah sampai, sudah menjumpai Allah, sehingga ia sibuk memberikan pencerahan. Pak Apunten, mari kita tengok. Orang yang baru belajar, apakah kemudian para ulama yang memberikan pencerahan? Para ulama yang memerdekakan bangsa, mayoritas para ulama bukan? Para ulama, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Maka orang kalau selesai dengan dirinya, biasanya mikir orang lain itu penak. Tetapi kalau belum selesai dengan dirinya, belum mau Pak. Kenapa betul? Lah termasuk kita kepada Allah itu ada tahapan untuk mengenalnya. Yang pertama tadi apa? Senyum. Yang kedua berdiskusi, berbicara, fakalamun. Lah berbicaranya dengan apa? Salah satunya dengan Quran, mendekatkan diri. Baru kemudian famau idun itu yang ketiga apa? Janjian. Setelah Qurannya dibuka, tahu diskusi dengan maksudnya ini, arahnya gini, tuntunannya ke sini. Akhirnya famau idun, janjian dengan Allah. Ya Allah, saya akan berjanji karena ngaji. Ini berbicara ini, fakalamun, kita sedang berbicara dengan Allah, dengan zikir, ngaji. Setelah itu naik tahapnya famau idun, janjian akhirnya. Ya Allah, aku janji, aku akan menyembah Engkau ya Allah. Akhirnya sholat malam, akhirnya menjalankan sunnah, akhirnya menjalankan amal yang lain. Kenapa? Karena dia janjian. Baru kalau sudah janjian, faliqaun, akhirnya ketemuan. Akhirnya saat sholat itu khusyuk, nikmat, tidak cepet-cepetan. Saat ngaji khusyuk, nikmat. Saat diberikan ujian, khusyuk, tahu ini ujian Allah redha. Kenapa saya tidak redha? Diuji enak tahu karena buka Quran, diuji gak enak tahu karena buka Quran.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami Allah akan menguji kamu dalam dua bentuk, enak dan tidak enak. Maka saat sabar jangan hanya saat sakit, tapi saat panjenengan kata sabar jenengan. Gila apa boten? Ketok ekor bos. Ada yang uangnya banyak terus kemudian, Ustaz saya bingung, saya kebanyakan uang Ustaz. Ada yang bingung gitu? Tampaknya kok nggak ada. Tapi bingung saat pribon, aduh Ustaz ini tidak punya uang Ustaz. Itu belum memahami Quran. Berarti kalau Quran mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah ujian itu dua, enak dan tidak enak. Maka seringkali di dalam Quran dikatakan idza masyahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Saat diuji keburukan tidak enak, sabar Pak di sini. Tapi saat diuji dengan sesuatu yang enak, nikmat, duitnya kata, hartanya banyak, istrinya istri baru, ya, istri muda, ya, terus nama maling, anak soleh soleha. Kadang-kadang kita hanyut, lalai, akhirnya apa? Lengah. Maka perlu kekhusyuan. Di daerah Khurasan, ibu bapak, saya tanya jam. Daerah Khurasan dulu ada seorang penjahat kelas kakap, hebat, terkenal dengan penjahatnya. Mau maling, saat manjat pagar naik, terus pemilik rumah baca Quran, saat ngaji baca surat Al-Hadid, kebetulan yang dibaca surat Al-Hadid ayat 16. Bunyinya gini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nangis orangnya jatuh. Yang pertama dia saat mau naik takut diketahui orang, tetapi saat mendengar ayat itu tidak peduli dengan orang nangis di pinggir jalan. Sudah saya tidak peduli, dicekel, digebuki orang tidak peduli, dia nangis. Kenapa? Ayat itu merubah karena dia kenal, tahu, sehingga berjumpa, sehingga mau kemudian janjian dengan Allah. Apa artinya? Nah, kalau boleh saya terjemah dengan bahasa kita, ibu bapak, alam yakni lil ladzina amanu. Ini masjid al-mustaghfirin, masyaallah. Mustaghfirin, ya, orang yang apa ibu bapak? Beristighfar, mohon ampun, mengakui kesalahan. Persis ceritanya sama di nama masjid. Sengaja saya ngomong. Artinya gini, alam yakni lil ladzina amanu. Hei jamaah al-mustaghfirin, yang kamu sholat subuh jamaah, yang kamu setiap hari Ahad pengajian subuh ceria. Hei kamu yang aku mukmin, apakah belum datang waktu bagi kamu untuk khusyuk? Hai orang beriman, hai jamaah mustaghfirin, apakah belum datang bagi kamu waktu untuk khusyuk kepada Allah? Nunggu apa lagi? Nunggu sakit, nunggu tua, nunggu berantakan urusannya, nunggu bencana, nunggu gempa, nunggu mati, nunggu apa lagi? Wa ma nazala minal haq, padahal Allah sudah menurunkan Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, maka jangan seperti orang-orang dulu dikasih kitab, kitabnya tidak dibuka, dikasih Quran, katanya jangan ingin selamat, dikasih petunjuk keselamatan, Quran tidak dibuka. Fatola alaihimul amadu, karena Qurannya berdebu, nggak pernah dibuka, lama, nggak paham blas Quran itu apa, isinya bagaimana tuntunannya, apa yang terjadi? Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum, pelan hatinya mengeras mati, Pak. Wa katsirun minhum fasiqun, dan mayoritas mereka adalah orang fasik. Pangapunten, yang disebut dalam ayat ini orang beriman. Berarti jangan kemudian kita lengah walaupun kita ngaku iman.
Alam yakni lilladzina amanu. Oh, kalimatnya antakhsha'a qulubuhum lidzikri. Kapan kamu yang ngaku iman ini khusyuk itu kapan? Bukan orang kafir yang dikatakan khusyuk, yang iman, Pak. Maka untuk mengenal Allah itu ada tahapan untuk sampai betul-betul kemudian kita mampu menjadi khusyuk. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan karena enggak punya titel, bukan karena enggak punya gelar, bukan karena enggak punya pengalaman, bukan karena enggak berangkat ke masjid, tetapi mereka tidak punya sensitivitas itu semua bukan karena mereka buta dan sebagainya, tetapi yang buta adalah iman yang ada dalam dada. Loh, diulangi lagi, iman. Berarti sudah beriman, tapi masih dikritik. Kenapa? Karena tidak cukup iman itu dengan duduk. Maka iman itu harus kemudian diolah sehingga menjadi sesuatu yang menggerakkan. Sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan mengatakan gini sebagai penutup ibu bapak di penghujung waktu. Kiai Ahmad Dahlan mengatakan gini, banyak orang tidak pernah sekolah tapi senang dapat ijazah. Tapi banyak orang yang sekolah dengan serius takut akhirat tidak pernah naik kelas. Yang pertama, banyak orang nggak sekolah tapi senang dapat ijazah. Ini bukan karena saya ikut yang rame-rame sekarang loh, ini ijazah asli ya. Ini Nabi siapa? Nabi siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum negara berdiri sudah ngomong gini. Karena 1912 Kiai Ahmad Dahlan ngomong gini saat mendirikan Persyarikatan. Banyak orang nggak sekolah tapi senang dapat ijazah, nggak ngaji, nggak berpengetahuan, nggak paham urusan agama, tapi berebut kekuasaan untuk memimpin umat, senang ditokohke. Kata nopo kadang menang. Kata nopo boten saiki orang yang pengen ditokohkan, padahal secara keilmuan tidak punya. Kata nopo boten banyak. Lah inilah yang menyesatkan umat, yang disebut dengan ruwaib gitu. At-tafim fi amril amr, orang memimpin umat. Ini bahaya. Lah, yang kedua, kalau itu sudah jelas ya, orang kemudian tidak sekolah kemudian berebut ijazah, itu kita nggak sepakat, memang nggak mau dipimpin oleh orang yang bodoh. Yang kedua lah ini yang kita harus kemudian berpikir ulang. Sekolah dengan serius, takut akhirat tetapi tidak pernah naik kelas. Maksudnya gimana? Asik ngaji. Loh, asik ngaji, tapi ngaji itu hanya untuk pemuas nafsu ngajinya. Nah ini Pak, kita yang kesindir Pak, kita ini sergap ngaji semua. Tapi kalau kemudian duduk ngaji saja dinikmati, tidak disampaikan tetangganya, anaknya, tidak diamalkan, itu namanya tidak pernah naik kelas. Itu namanya kalau dalam bahasa yang lain kurang khusyuk. Karena khusyuk itu boten diingkluk terus ngantos turu, boten ngantuk jadi ya. Sakit dipahami sampai sini Bapak? Sakit nih? Maka barulah kita faliqaun, berjumpa dengan Allah. Akhirnya kalau sudah berjumpa, maka muncullah yang disebut dengan anwarul muwajjah. Ia mampu memberikan pencerahan umat. Kenapa? Karena nggak sibuk dengan dirinya, sudah sibuk dengan perbaikan-perbaikan. Maka jangan tengok mana tokoh di dalam Islam yang memberikan pencerahan umat, terus kemudian sibuk dengan urusan perutnya sendiri. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan 1921 saat kemudian butuh untuk gaji guru, apa yang terjadi? Ngelelang isi rumahnya. Jenderal Sudirman saat diangkat sebagai jenderal besar pertama kali, panglima besar, apa yang terjadi? Pulang ke rumah tanya istri, punya apa dek? Punya gelang emas untuk perjuangan. Kita bapak-bapak pulang nanti, dek punya apa? Coba tanya Pak, dikasih gelang apa kalung gitu, apa diantar panci? Jangan-jangan ini wajar ini kayak masuk di rumah saya ini. Nah ini masalah. Itulah bedanya. Maka para pencerah itu
Iya, mesti sudah selesai dengan dirinya. Bagaimana kita selesai dengan diri kita? Maka kita menjaga hubungan terbaik dengan Allah, karena kita tahu betul pasti ada jaminan dari Allah. Sehingga akan muncul kesadaran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi akhirnya nggak khawatir besok makan apa, nanti bagaimana. Yang penting bergerak, yakin kepada Allah, pasti ada hasil, pasti hidup. Nah, punten panjenengan sedanten ngantos ada yang usia 60, 80, 90 tetap hidup sampai sekarang. Apa yang perlu dirisaukan untuk hari esok? Tidak perlu ada. Yang perlu dirisaukan adalah bagaimana kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kemarin hari Jumat berita lelayu Ustadz Yahya Waloni, Masya Allah, itulah wafat yang kita harapkan semua saat 2 hari raya, hari Jumat, saat hari raya Idul Adha. Pagi khutbah Jumat, terus kemudian pagi khutbah sholat Id, terus siapnya khutbah Jumat. Wafat di khutbah kedua sebelum berdoa di mimbar. Masya Allah, beliau itu mu'alaf, doktor, pernah menjadi rektor kampus teologi, suami istri Nasrani Kristen, tapi karena mencari tadi perjalanan pencarian, makanya Islam itu wajib. Apalah takdir tadabbur itu bisiru. Kok orang muslim gak mau mikir, gak mau merenung, itu gak masalah. Akhirnya apa? Dapat hidayah, berislam sama istrinya. Masya Allah, menjadi pejuang dakwah luar biasa. Sampai kemudian Allah menjemput dalam kondisi husnul khotimah hari Jumat, pas hari raya, pas khutbah, dan kondisinya Masya Allah dengan senyum yang indah. Kita kalau panjenengan sami pasti husnul khotimah badan. Tidak tahu kita, maka Ibnu Abbas mengatakan as-sa'idu man wa'adu biwairi. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mampu dan mau mengambil pelajaran dari kematian orang lain. Apakah kita bernasib husnul khotimah? Karena jam 10 sudah selesai.